Perkenalkan, nama saya Krisna Dani Andrian Risa dari kelas Manajemen 2023C dengan nomor NIM 030. Salam hormat untuk semuanya. Hari ini saya ingin berbicara tentang salah satu hal yang amat berarti bagi saya pribadi, yaitu kebanggaan saya terhadap berbahasa Indonesia. Sebagai warga Indonesia, bahasa ini bukan hanya sebuah untuk komunikasi, melainkan sebuah warisan berharga yang menghubungkan kita semua sebagai bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya dan indah. Ia memiliki keunikan tersendiri dengan kosakata yang mencerminkan kekayaan alam, kearifan lokal, dan pluralitas budaya yang ada di negeri ini. Kata-kata seperti Nusantara, gotong royong, dan kebersamaan adalah bukti yang tegas di dalamnya makna terkandung bahasa ini. Kita juga tidak boleh melupakan sejarah panjang yang mengiringi perkembangan bahasa ini. Para pahlawan telah berjuang mati-matian agar kita bebas berbicara dengan bahasa ini. Mereka menunjukkan betapa besarnya hal ini untuk kita, generasi penerus, untuk mempertahankan dan menghargai rahasia ini. Dengan berbahasa Indonesia, kita tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mengarsipkan nilai-nilai bangsa. Bahasa menjadi media untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena dalam kebangsaan ini, kita harus menjaga dan pelihara. Melalui bahasa ini, kita bisa memahami dan merasakan bagaimana rasanya agama dan budaya dalam hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, dengan kebanggaan ini juga ada tanggung jawab yang besar. Kita harus menjaga komunikasi bahasa Indonesia dari campur tangan unsur-unsur asing yang bisa mempengaruhi struktur maknanya. Kita harus memelihara keindahan bahasa ini seiring dengan perkembangan zaman. Dalam era globalisasi, bahasa Indonesia juga menjadi kunci untuk bersaing di tingkat internasional. Dengan memahami dan menguasai bahasa sendiri, kita dapat lebih percaya dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Bahasa ini adalah jendela untuk melihat dunia luar. Saya juga ingin menunjukkan pentingnya pendidikan bahasa Indonesia. Kita harus memberikan perhatian lebih untuk memastikan bahwa generasi penerus mampu berbicara dan menulis dengan bahasa Indonesia. Mereka adalah pewaris masa depan dan untuk memajukan negeri kita. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara kita yang menghubungkan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa. Kepemilikan bahasa Indonesia adalah landasan bersama bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau ras, suku, dan agama. Di era internasional, bahasa Indonesia memainkan peran penting sebagai jembatan antara Indonesia dan dunia. Ini memungkinkan kita untuk berpartisipasi secara aktif dalam dialog global, memprioritaskan budaya Indonesia, dan mengikuti hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kita tidak boleh melupakan bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa tercepat yang berkembang di dunia. Di tengah globalisasi, kemajuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dapat membuka pintu-pintu baru dalam bisnis, perdagangan, dan kerjasama ekonomi dengan mitra internasional. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki kekayaan yang dapat secara frasa yang unik, mencerminkan keanekaragaman alam dan budaya di Indonesia. Inilah yang membuatnya menjadi bahasa yang menginspirasi dan memikat bagi mereka yang mempelajarinya. Bahasa adalah alat yang kuat untuk membangun kesadaran dan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat. Dengan memelihara bahasa Indonesia, kita bisa memperkuat identitas nasional dan menghormati warisan nenek moyang kita. Namun, kita tidak boleh mengabaikan tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia di era digital. Pengaruh dari bahasa-bahasa asing dapat mengancam integritas bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempromosikan dan memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai platform digital. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa bersama untuk memajukan tujuan-tujuan besar kita sebagai bangsa. Marilah kita ajarkan dan dukung penggunaan bahasa Indonesia dengan bangga sebagai simbol persatuan, keberagaman, dan kebangsaan kita sebagai warga Indonesia. Dalam konteks ini, peran guru bahasa Indonesia sangatlah penting sebagai garda depan
Kita harus memberikan apresiasi terhadap para guru dan dosen bahasa Indonesia. Kita juga harus menghargai berbagai dialek dan bahasa yang ada di Indonesia. Mereka adalah bagian dari kekayaan budaya. Kita juga harus tetap dihargai dan melestarikannya. Bahasa Indonesia tidak boleh menjadi alat yang menggantikan bahasa-bahasa daerah, melainkan sebagai bahasa yang menghubung dalam keberagaman. Saya berharap melalui upaya bersama kita dapat memperkuat posisi bahasa Indonesia di dunia internasional. Bahasa ini tidak hanya menjadi milik kita, melainkan juga menjadi milik yang dapat memperkaya dunia. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk terus mencintai, melestarikan, dan menghormati bahasa Indonesia. Marilah kita jadikan bahasa ini sebagai sumber kekuatan kebangsaan dan membungkus masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis, M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk berbicara di hadapan kalian semua. Saya, Agung Kartika Putri, dengan NIM 23080574031 dari kelas Manajemen 2023C akan berbicara tentang suatu topik yang saya yakini sangat penting bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, kita hidup dalam dunia yang terus berubah. Teknologi, budaya, dan masyarakat kita berkembang dengan sangat cepat. Namun, dalam segala perubahan ini, kita tidak boleh melupakan akar dan nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa ini kaya dengan keanekaragaman budaya, etnis, dan agama. Kita adalah negara yang besar dan indah dengan sejarah yang luar biasa. Kita adalah bangsa yang memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Tetapi dalam era modern ini, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah tantangan untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, saya berdiri di hadapan kalian semua pada hari ini dengan perasaan yang penuh kebanggaan. Kebanggaan itu bukan hanya sekedar sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga sebagai seseorang yang begitu mencintai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah pintu menuju harta karun sastra dan filosofi. Bahasa Indonesia adalah tempat berkumpulnya kata-kata indah yang mampu menggambarkan alam kita yang memukau, sejarah yang penuh warna, dan visi masa depan kita yang cerah. Bahasa Indonesia adalah inti dari identitas kita sebagai bangsa, dan kita harus merasa bangga untuk berbicara dan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa adalah salah satu elemen paling mendasar dalam pembentukan kita sebagai bangsa. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebuah cermin dari budaya, sejarah, dan jati diri kita. Dan bahasa Indonesia adalah jendela yang membawa kita ke dalam kekayaan budaya dan keberagaman alam Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, kita hidup di negara yang luar biasa. Berbahasa Indonesia
bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga lambang persatuan. Bahasa ini mempersatukan berbagai suku, agama, dan tradisi yang ada di negara kita. Dalam negara ini, kita menemukan cinta untuk berbagi cerita, gagasan, dan nilai-nilai yang kita pegang bersama. Hadirin yang berbahagia, negara ini bukan hanya kaya akan keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya yang tak ternilai. Dan bahasa Indonesia adalah benang merah yang mengikat semua itu secara bersama-sama. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkaya bahasa Indonesia. Bahasa adalah warisan berharga yang harus kita lestarikan dan kuasai dengan baik. Kita harus menghargai kosakata yang kaya, menghormati keindahan bahasa dalam berbicara dan menulis, serta memahami bahwa bahasa ini adalah salah satu aset terbesar kita. Dalam era globalisasi saat ini, bahasa-bahasa asing sering mendapatkan perhatian lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Namun, mari jangan lupakan keindahan bahasa Indonesia. Mari kita meningkatkan pengetahuan kita tentang sastra Indonesia, puisi, cerita rakyat, dan kekayaan lisan lainnya. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari identitas kita. Saya yakin dengan melestarikan dan memperkaya bahasa Indonesia, kita dapat meraih impian-impian besar kita. Bahasa ini memungkinkan kita untuk berbicara tentang perubahan yang ingin kita lihat di masyarakat, tentang perdamaian, tentang keadilan, dan tentang kemajuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang indah dan kaya. Bahasa Indonesia adalah hasil dari perpaduan berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia, mencerminkan keragaman budaya dan etnis yang kita miliki. Bahasa ini adalah jembatan yang menghubungkan kita semua dari Sabang sampai Merauke. Ketika kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia, kita telah menciptakan ikatan yang kuat di antara kita. Namun, dalam era globalisasi seperti saat ini, bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga cerminan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bangga berbahasa Indonesia berarti juga kita menghargai upaya para pahlawan kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka memperjuangkan hak untuk berbicara dalam bahasa kita sendiri. Dan kita harus menghormati warisan tersebut dengan terus memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia. Namun, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan bahasa Indonesia. Kita harus memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap kaya dan indah. Oleh karena itu, saya mengajak kalian semua untuk bergabung dengan saya dalam melestarikan, memperkaya, dan membanggakan bahasa Indonesia. Mari bersama-sama kita menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk negara Indonesia. Mari kita terus merawat dan menghormati bahasa Indonesia. Dengan menjaga bahasa ini, berarti kita juga menjaga identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan bangga dan benar. Mari kita ajak teman-teman kita untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan mari kita tingkatkan pemahaman kita akan kekayaan bahasa Indonesia.
Dengan cara ini, kita tidak hanya mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang akan mewarisi bahasa yang kaya dan indah ini. Saya muda dan saya bangga berbahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifatul Fauzia dengan NIM 23080574587 dari kelas manajemen 2023C. Di sini saya akan mengkampanyekan saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berfungsi sebagai alat pemersatu semua bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Hal tersebut karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu butir Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa juga memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, serta sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Kita sebagai warga Indonesia harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan menyatu dalam kebinekaan Tunggal Ika. Segala perbedaan tidak dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bangga pastinya kita harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia. Dengan demikian, kita semua sebagai warga negara Indonesia yang mewarisi nilai-nilai perjuangan nenek moyang kita harus bangga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Marilah bersama-sama menyatukan semangat untuk menyatukan NKRI melalui bahasa Indonesia. Perlu kita ketahui, saat ini generasi-generasi muda bangsa Indonesia terkesan kehilangan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Tentu hal ini tercermin dalam budaya pergaulan sehari-hari, khususnya penggunaan bahasa. Bagi generasi muda saat ini, bahasa Indonesia seakan-akan dianggap derajatnya lebih rendah dibandingkan bahasa Inggris yang kita tahu sebagai bahasa internasional. Sadar atau tidak, kita melihat bahwa mengucap kalimat dalam bahasa Inggris terkesan lebih keren dan orang yang mengucapkannya dianggap lebih pintar dan memiliki ilmu yang lebih tinggi. Banyak contoh yang dapat kita ambil, seperti ketika mengucapkan selamat ulang tahun dan harapan-harapan masa depan. Coba tengoklah SMS ulang tahun atau halaman dinding Facebook dan Twitter anak-anak muda saat ini yang berulang tahun. Bagian besar ucapan yang diberikan adalah bahasa Inggris. Sekali lagi, sadar atau tidak, kita menganggap bahasa Inggris mempunyai nilai lebih dibandingkan bahasa kita. Hei kawan, sadarlah. Tidak ada bahasa yang pantas menyandang predikat keren dibandingkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Sebuah bahasa yang bahkan untuk pengakuannya membutuhkan darah-darah perjuangan. Inilah bangsa kita. Banggalah dengan bahasa kita, bahasa pemersatu ratusan suku di tanah air tercinta. Ya, bahasa Indonesia. Walau banyak bisikan luar yang mempengaruhi kekokohan bahasa kita,
namun bahasa Indonesia tetaplah dalam jiwa. Generasi muda harus bangga menggunakan bahasa Indonesia karena itu identitas bangsa. Pelajari dulu bahasa Indonesia, baru kau pelajari bahasa asing. Kita sebagai generasi muda, mari kobarkan semangat, membaralah seperti si jago merah yang melahap bangunan. Tunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia dan bangga menggunakan Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Vanessa Amalia dari Manajemen 2023C dengan NIM 589. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema Saya Muda, Saya Bangga Berbahasa Indonesia. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Indonesia merupakan negara yang terbentuk kepulauan yang terdiri dari beragam agama, suku, budaya, ras, serta bahasa. Dengan adanya keberagaman bahasa yang tersebar di Indonesia seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan masih banyak bahasa yang lain, kita memerlukan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, agar kita dapat mengetahui dan kita dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan saudara kita yang berada di lain daerah yang ada di Indonesia. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga kita dapat mengetahui maksud yang diomongkan oleh satu orang dengan orang yang lain. Tidak hanya itu, berbahasa juga dapat membantu kita dalam bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Mengingat sejarah pembentukan bahasa Indonesia yang tidak mudah, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia sepantasnya mengimplementasikan bahasa Indonesia dalam kehidupan berbahasa sehari-hari. Seperti pada saat kita berbicara dengan seseorang, sekelompok orang, bahkan khalayak, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa, kaidah ejaan, dan penempatan kosakata yang tepat. Pemuda-pemudi Indonesia merupakan generasi penerus bangsa yang memperjuangkan bahasa Indonesia tetap ada. Namun di era globalisasi kali ini, bahasa Indonesia dihadapkan tantangan, yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang membukakan pintu bahasa asing, sehingga pemuda-pemudi Indonesia banyak yang terpengaruh dalam bahasa itu. Kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus mengetahui dan mencerminkan bahasa Indonesia kepada masyarakat lain agar bahasa Indonesia tetap ada dan dapat relevan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda, kami pemuda-pemudi Indonesia harus menjunjung tinggi martabat berbahasa satu, bahasa Indonesia, yang mewujudkan rasa bangga dengan berbahasa Indonesia. Adanya rasa bangga dapat diamati dari sikap pemakainya. Sikap bahasa adalah sikap pemakai terhadap keberlangsungan bahasa yang beraneka ragam dengan bahasanya dan bahasa negara lain, oleh Richard 1985. Pemuda-pemudi Indonesia yang kreatif, inovatif, dan memiliki semangat tinggi harus mengajak pemuda-pemudi yang lain untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, agar bahasa yang kita pertahankan dan kita gunakan tidak punah. Kita dapat mempromosikan bahasa dengan cara berbahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian tidak hanya dengan berbicara, kita juga dapat mengkreasikan bahasa Indonesia dengan cara penulisan puisi, penulisan karya tulis ilmiah, cerita pendek, atau artikel sebagai karya anak bangsa yang bangga akan bahasa Indonesianya untuk dijadikan sebuah karya. Rasa bangga bahasa Indonesia merupakan nilai ukur yang sangat tinggi. Oleh karena itu,
kita harus bangga dengan bahasa Indonesia agar bahasa yang kita tanamkan di kehidupan sehari-hari dapat menjadi bahasa internasional, sehingga bahasa kita dapat digunakan oleh seluruh orang yang ada di dunia. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan sangat bangga sekali pada bahasa Indonesia yang ada di negara kita ini. Oleh karena itu, dengan adanya berbahasa Indonesia, harapan dari sejarah bahasa Indonesia adalah menumbuhkan nilai norma yang positif dan menjadikan kita memiliki pribadi Indonesia yang hakiki. Saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganti Revantianaja. Saya dari kelas manajemen 2023C dengan NIM 23080574590. Jadi di sini saya akan berpidato atau berkampanye dengan tema Aku Muda, Aku Bangga Berbahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sendiri itu adalah bahasa nasional dan bahasa resmi yang digunakan di negara Indonesia, serta salah satu bahasa terbesar yang ada di dunia. Bahasa ini menghubungkan lebih dari 270 juta penduduk di negara Indonesia yang tersebar lebih dari 17.000 pulau. Bahasa Indonesia adalah produk sejarah panjang dan perkembangan budaya yang kaya. Bahasa ini berkembang dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa perdagangan di Kepulauan Nusantara selama berabad-abad. Salah satu hal yang membuat bahasa Indonesia unik adalah bahwa ini bahasa yang diciptakan untuk menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya. Saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia dipilih menjadi bahasa resmi negara Indonesia karena dapat dipahami oleh berbagai kelompok etnis yang beragam di seluruh Indonesia. Bahasa ini adalah alat yang sangat kuat dalam mempersatukan bangsa yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan berbicara lebih dari 700 bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kedamaian di negara ini. Dalam situasi di mana perbedaan budaya dan agama seringkali menjadi sumber konflik, bahasa Indonesia adalah perekat yang membantu kita saling memahami dan menghormati satu sama lain. Contohnya, saya di kampus kan ini di Surabaya. Lalu mayoritas penduduk Surabaya itu berbicara dengan bahasa Jawa. Ketika saya ingin berinteraksi dengan teman sekuliah saya yang dari kota lain, misal seperti Jakarta, itu dia kan tidak paham dengan bahasa Jawa. Jadi saya harus menggunakan bahasa Indonesia agar interaksi kita dapat berjalan dengan baik. Bahasa ini memungkinkan kita untuk mengatasi perbedaan dengan berbicara dan berkomunikasi secara efektif. Kekayaan bahasa Indonesia juga tercermin dalam kosakata dan ungkapan yang unik. Bahasa ini menggabungkan berbagai pengaruh dari bahasa-bahasa lain seperti bahasa Arab, Belanda, dan Sanskerta. Ini menciptakan kekayaan kosakata dan ekspresi yang tidak dapat ditemukan di bahasa lain. Misalnya, kita memiliki kata-kata seperti gotong royong yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Inggris, dan ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang penting dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga mengandung nilai dan budaya kita sebagai bangsa. Ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, kita juga membawa bersama kita sejarah, tradisi, dan budaya kita. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai seperti gotong royong, keberagaman, dan toleransi yang sangat penting dalam masyarakat kita. Bahasa ini adalah medium yang memungkinkan kita untuk merayakan warisan budaya kita dan menjaga nilai-nilai itu tetap hidup. Sebagai warga Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan budaya kita. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, bahasa seringkali menghadapi ancaman.
Bahasa Indonesia juga tidak luput dari pengaruh bahasa asing yang masuk melalui media internet dan budaya pop. Kita perlu menjaga agar bahasa Indonesia tidak tergerus oleh bahasa-bahasa asing yang lainnya. Cara pertama untuk menjaga bahasa Indonesia adalah dengan menggunakan bahasa ini dengan benar dan baik. Ini berarti memahami tata bahasa dan ejaan yang benar. Dalam era media sosial dan pesan singkat, seringkali kita melupakan aturan tata bahasa dan ejaan yang benar. Ini bukan hanya merusak kualitas komunikasi kita, tetapi juga merusak kekayaan bahasa kita. Selanjutnya, kita perlu mendukung upaya-upaya untuk mempromosikan bahasa Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa kita. Ini termasuk mengadakan program-program pendidikan yang kuat, mendukung sastra dan seni berbahasa Indonesia, dan mempromosikan bahasa Indonesia di dunia nyata. Pentingnya bahasa Indonesia juga terkait erat dengan pendidikan. Bahasa adalah alat utama dalam proses pembelajaran. Dengan memahami dan menguasai bahasa Indonesia dengan baik, siswa dapat belajar lebih efektif dan berhasil. Bahasa Indonesia yang kuat juga memungkinkan siswa untuk mengakses pengetahuan dan informasi dalam bahasa mereka sendiri, sehingga memperkuat identitas budaya mereka. Sekian kampanye yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Warat Salama dari program Studi Manajemen dengan NIM 23080574594 dari kelas 2023C. Halo pemuda-pemudi Indonesia, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang bangga berbahasa Indonesia bagi kita sebagai generasi muda Indonesia. Sebelumnya, perlu kita ketahui, saat ini generasi muda bangsa Indonesia terkesan kehilangan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Bagi generasi muda saat ini, bahasa asing seakan-akan dianggap memiliki nilai lebih dibandingkan bahasa Indonesia. Sadar atau tidak, kita melihat bahwa mengucapkan kalimat dalam bahasa asing terkesan lebih keren dan orang yang mengucapkannya dianggap lebih pintar dan memiliki ilmu yang lebih tinggi. Banyak contoh yang dapat kita ambil, seperti ketika mengucapkan selamat ulang tahun dan harapan-harapan masa depan, sebagian besar ucapan yang diberikan adalah bahasa asing. Kita semua tahu bahwa bangsa ini pernah bersumpah, berjanji terhadap Ibu Pertiwi, selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai persatuan. Proses ini sungguh tidaklah mudah. Rakyat bangsa Indonesia ketika itu harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis, mengalami berbagai penghinaan dan penindasan, terinjak harkat dan martabatnya. Barulah muncul keberanian, semangat, dan tekad yang satu dari para pejuang tanah air, mendeklarasikan bahasa persatuan Indonesia untuk mengangkat kembali harkat dan martabat Indonesia. Disinilah kita harus sadar bahwa ada harga yang harus dibayar untuk bahasa kita. Maka ketahuilah bahwa bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda 1928, yaitu Kami Putra dan Putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Hal ini dapat dilihat pemanfaatan bahasa Indonesia di berbagai provinsi yang ada di Indonesia ternyata telah berdampak positif sebagai alat pemersatu antar wilayah dan antar suku yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Penggunaan bahasa yang baik artinya sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan dan tata bahasa baku yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia melalui Badan Bahasa Republik Indonesia atau yang dulu disebut Pusat Bahasa. Kemudian, penggunaan bahasa yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sesuai dengan konteks nasional, sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi generasi muda saat ini, kita harus bangga memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, golongan menyatu dalam kebinekaan Tunggal Ika. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Dengan bangga, kita harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia yang mewarisi segala nilai perjuangan nenek moyang kita, marilah bersama-sama kita kumandangkan, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga berbahasa Indonesia, Indonesia memang luar biasa. Saya yakin sebagai pemuda Indonesia, kita semua memiliki kesadaran akan betapa pentingnya bahasa Indonesia dalam menjaga identitas kebangsaan kita. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya dituntut untuk dapat memahami, tapi juga harus memperkayanya. Kita harus menghargai keberagaman bahasa yang ada di Indonesia dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, kita dapat berkomunikasi dengan baik antar sesama warga Indonesia dari berbagai suku dan daerah. Bagi sebagian mahasiswa, terutama mereka yang kuliah di kampus berbeda dengan kota atau daerah asalnya, bahasa Indonesia sangat memudahkan mereka berkomunikasi dengan sama mahasiswa, termasuk dari daerah lain. Kemudian ini turut membantu mereka beradaptasi dengan tempat yang baru. Kota yang memiliki banyak kampus seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang banyak diminati mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. Alhasil, ketika mereka diterima dan studi di kota-kota tersebut, mereka akan bertemu dengan beragam mahasiswa dari daerah yang berbeda-beda. Sudah biasa jika satu daerah berkumpul dengan sesama mahasiswa dari daerah yang sama karena kemudahan berbahasa. Namun, bahasa pergaulan yang paling banyak dipakai tentu saja bahasa Jawa. Mau tak mau akhirnya banyak mahasiswa yang dari luar kota tersebut belajar berbahasa Jawa. Maka dari itu, bahasa Indonesia merupakan alat yang sangat penting dalam mempersatukan dan mempertahankan kekayaan budaya serta sejarah Indonesia. Dengan menguasai bahasa Indonesia, dengan baik dapat mempermudah kita dalam berkomunikasi antar orang yang berbeda suku menjadi lebih mudah, menambah wawasan dan pengetahuan dengan membaca dan memahami karya-karya sastra Indonesia seperti puisi, cerpen, dan novel, serta dapat mengetahui sejarah bangsa Indonesia dengan baik. Karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan baik, sehingga kita dapat menginspirasi generasi muda lainnya untuk terus memperkaya bahasa Indonesia. Mari kita berkomitmen untuk terus mempelajari dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan kita. Sebagai generasi muda dan saya bangga berbahasa Indonesia. Dan saya yakin teman-teman semua juga demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kali ini, perkenankan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema Aku Muda, Aku Bangga Berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan media komunikasi utama masyarakat Indonesia. Ada saatnya bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua setelah bahasa ibu, karena masyarakat Indonesia berada dalam tataran situasi bilingual dan multilingual. Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan fenomena berbahasa sesuai usia dan lingkungan pemakaiannya pada suatu masa tertentu.
Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang beraneka ragam. Keberagaman ini membutuhkan satu alat sebagai pemersatu keseragaman tersebut. Disinilah fungsi bahasa sangat dibutuhkan sebagai alat integrasi sosial. Bahasa disebut sebagai alat adaptasi sosial apabila seseorang berada di suatu tempat yang memiliki perbedaan adat, tata krama, dan aturan-aturan dari tempatnya berasal. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang lahir karena suatu keputusan dan perencanaan. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia pun resmi menjadi bahasa nasional dalam arti yang sesungguhnya. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pemerintahan dan administrasi yang digunakan di dalam setiap situasi. Idealnya, bahasa Indonesia dari segala generasi harus mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat penting mengingat bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang mempersatukan negeri ini. Otomatis, bahasa ini harus dipakai dalam segala kegiatan yang bersifat formal dan kelembagaan, termasuk segala kegiatan di bidang pendidikan. Proses perkembangan bahasa Indonesia menjadi tombak kekuatan yang menyatukan bangsa Indonesia, sebuah proses yang menakjubkan dan dikagumi oleh ahli bahasa di seluruh dunia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan yang memiliki puluhan suku dengan bahasa yang berbeda-beda berhasil digiring untuk menerima satu bahasa di luar bahasa daerah mereka sebagai bahasa persatuan bangsa, bahasa nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa, kebanggaan bangsa, alat pemersatu suku bangsa, dan alat komunikasi antar daerah serta budaya daerah. Oleh karena itu, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Namun, pada generasi muda, tampaknya masih kurang menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa belum sepenuhnya dimiliki oleh sebagian besar generasi muda. Tampaknya hal ini dikarenakan generasi muda cenderung lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa aslinya. Agar generasi muda masa kini aktif menggunakan bahasa Indonesia, maka perlu membahas bahasa Indonesia sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap positif terhadap warga negara Indonesia diwujudkan dalam bentuk kesetiaan terhadap bahasa, kebanggaan terhadap bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa. Seiring dengan berjalannya waktu, khususnya di negara Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa asing oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Dewasa ini, masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa asing dan lebih parah lagi menjalar pada generasi muda yang tidak terlepas dari pemakaian bahasa asing. Sudah seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebuah bangsa Indonesia merupakan wujud identitas dari bangsa Indonesia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.